Selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran. Kepada siswa yang berbahagia, mudah-mudahan perjumpaan video pembelajaran ini akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang ragam kelompok sosial di masyarakat, partikulisme, eksklusivisme kelompok dalam masyarakat. Dalam ragam kelompok sosial, kemudian yang kedua adalah universalisme, partikularisme, dan eksklusisme kelompok. Nah, ini ada beberapa gambar. Coba nanti Anda sebutkan contoh kelompok sosial yang pernah Anda temui di lingkungan sekitar. Ya. Diskusikan dengan teman bangku ataupun teman yang lain, yang ini nanti menjadi tugas individu dalam minggu ini. Bapak sediakan 5 gambar. Dari 5 gambar itu Anda identifikasikan, ya, bahwa ini kelompok yang pertama ini termasuk kelompok apa, ini kelompok apa, yang ketiga ini kelompok apa, yang keempat ini kelompok apa, dan yang kelima ini kelompok apa. Kemudian Anda juga berikan suatu penjelasan masing-masing gambar ini, kalau itu sebagai kelompok tertentu alasannya apa. Jadi 5 gambar ini Bapak minta bisa Anda mendeskripsikan masing-masing gambar, mengidentifikasikan itu kelompok apa, ya. Saya mulai dari anak-anak sekolah ini kita beri angka 1, kemudian gambar ini kita beri angka 2, kemudian yang ini ketiga, yang kelompok yang ada di SPBU ini kelompok yang keempat, dan orang yang main sepeda ini kelompok yang kelima. Bisa saya ulangi, Anda mengidentifikasikan masing-masing ini kelompok apa, kemudian ya di bawahnya, kemudian nanti yang kedua Anda mendeskripsikan, menjelaskan, memberikan alasan bahwa yang Anda sebut itu kelompok tertentu tadi sebagai satu penjelasan yang Anda sampaikan di bawah gambar itu, ya. Nah, itu tugas pada minggu ini. Seperti biasa nanti Anda kumpulkan ke yang 11 IPS 1 Anda kumpulkan ke Maria Visita, kemudian yang 11 IPS 2 Anda kumpulkan ke Angel, ya. Nah, untuk memudahkan Anda nanti menjawab, ya, bentuk identifikasi gambar ini, dan bisa Anda menjelaskan atau mendeskripsikan gambar ini di bawahnya. Nah, ini ada beberapa indikator yang nanti Anda perhatikan mungkin sebagai acuan, ya. Apakah itu kelompok sosial, primer, sekunder, formal, informal, referensi dan membership group, kelompok in group dan out group, kelompok okupasional dan volunteer, kelompok gemenskap dan geselskap. Kemudian perilaku kolektif, ini kelompok sosial yang sifatnya semu, ada kerumunan, ada publik. Kemudian kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan, yaitu kelompok percakapan, kelompok rekreasi, kelompok keterampilan, kelompok pendidikan, kelompok sosialisasi, kelompok mandiri, kelompok pemecahan masalah, kelompok penyembuhan, dan kelompok keagamaan. Dari kelompok sosial tadi saya berikan satu ilustrasi ini sebagai contoh, ya, perbedaan antara kelompok primer dan kelompok sekunder, karena pembahasan ini sudah
kita bahas sebelumnya. Paling tidak ilustrasi gambar ini akan memberikan suatu hal yang pengertian yang mendalam, ya. Ini kelompok primer dan sekunder, di mana Anda bisa membedakan penjelasannya, bisa mengidentifikasikan bentuknya, dan Anda bisa melihat ciri-ciri perbedaan yang ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya kelompok formal dan kelompok informal, ya, di mana di sebelah kiri itu ada sekelompok pelajar yang masuk ke dalam kelompok formal, ya. Kemudian yang berikutnya di sampingnya adalah kelompok informal, ya. Berikutnya kelompok referensi, ya. Nah, ini kalangan remaja atau milenial yang sedang terpengaruh suatu gaya hidup ataupun model itu sebagai kelompok reference atau kelompok acuan, dan yang sebelah kanan sebagai kelompok membership, ya. Kemudian kelompok in group dan out group, ya. Bagaimana identifikasi yang ada di dalamnya dan ciri-cirinya yang ada di masing-masing kelompok. Kemudian kelompok okupasional dan kelompok volunteer, ya. Nah, kelompok okupasional, ya, memiliki identifikasi yang berbeda dengan kelompok volunteer, ya. Selain memiliki identifikasi yang berbeda, mereka memiliki satu identitas antara satu dengan yang lain. Yang satu didasarkan sikap kesukarelaan, yang satu didasarkan atas profesi atau pekerjaan. Kemudian kelompok Gemeinskap dan Gesellschaft, ini menurut Ferdinand Tönnies, bagaimana kelompok Gemeinskap diartikan sebagai kelompok paguyuban dan Gesellschaft memiliki arti kelompok patembayan. Ciri-ciri yang ada di dalamnya maupun identifikasinya bisa Anda lihat di bawah ini, ya, bagaimana hubungan batin antara kelompok Gemeinskap dan Gesellschaft, ya. Kemudian anggota-anggotanya bagaimana ini bisa Anda perdalam perbedaan ini, ya. Kemudian perilaku kolektif, yaitu kerumunan yang berartikulasi kasual, yang berartikulasi struktur sosial. Yang kedua adalah kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowd. Yang ketiga kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum, lawless crowd, ya. Kemudian publik, ya, adalah suatu kumpulan individu-individu yang berinteraksi melalui media atau alat komunikasi atau pesan berantai, ya. Di dalam publik ini ada kelompok yang didasarkan kepentingan, ya, didasarkan kelompok pendatang baru dan kelompok pasif, ya. Kelompok sosial berdasarkan tujuan, ada kelompok sosial percakapan, ada kelompok sosial rekreasi, ada kelompok sosial berdasarkan skill atau keterampilan, ada kelompok sosial berdasarkan bidang pendidikan, ada kelompok pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, ada kelompok independensi atau kelompok mandiri, ada kelompok sosialisasi, kelompok penyembuhan, dan kelompok keagamaan, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Jadi tugas Anda semua adalah mengidentifikasi dari 5 gambar tadi yang dari awal Bapak sudah pesankan kepada Anda. Dan yang kedua, Anda bisa mendeskripsikan, ya, bahwa itu sebagai kelompok sosial apa. Anda berikan deskripsi di bawah gambar atau di bawah identifikasi tadi, ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan kepada Anda ini bisa memberikan satu internalisasi pendidikan, ya, mengenai identitas